Kalau lo belum gagal 9 kali jangan ngeluh. Karena sukses rate-nya venture building atau membangun bisnis itu 10%. UKM Indonesia, mereka kalau kita tanya ya, terutama tradisional retail kan ya, kunci sukses mereka apa? Lokasi. Orang pakai Instagram aja, ngapain cari properti di Pinhome? Selama di Gojek, leadershipnya Nadiem gimana? Sosok seperti apa sih dia? Tapi dia bilang, Dara, kita ini mau membangun tulang punggung ekonomi Indonesia. Di era itu memang agak tidak masuk akal begitu dibilangin ojek mau di-online kan. Betul. Ya kan? Mana-mana naik ojek kok nggak punya SIM A, nggak punya SIM C. Dia bilang ngapain saya punya perusahaan ojek, ngapain punya SIM gitu. Kabur aja dulu. Itu nyata, itu nyata sekali. Dan Kalau ngomong Indonesia emas ada potensi, ada, tapi dalam kecemasan. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat lama. Akhirnya bisa ketemu lagi. Dayu Dara Permata from Pinhome, co-founder and CEO. betul, You were vice president in Gojek. betul, Brunel. How was life back then and how is life now? That was really interesting part of my life ya, waktu di Gojek tahun 2015 sampai tahun 2019 akhir, right before Pinhome. Saya bergabung waktu Gojek itu masih kecil timnya, mungkin tim manajemennya baru sekitar 15-20 orang. Wow, 15 orang, berarti early banget ya? Cukup early. Wow. Kemudian aplikasinya juga baru versi 1, baru saja dirilis di tahun itu, awal tahun itu di Januari. Kantor kita juga rumah tua di daerah Jakarta Selatan yang diubah jadi kantor berbagi dengan 2 startup lainnya di tahun itu. Karena kita nggak punya banyak resource uang gitu ya untuk bisa punya office bagus. Ini 2015 tuh benar-benar barangkali second wave startup di Indonesia. Mungkin first wave-nya pada saat roket internet baru memulai gitu betul, ya. Yeah. Notabene Nadiem ex-CEO dan founder Gojek juga dulunya kan alumni dari roket internet. Yeah. Nah itu di wave kedua teknologi startup lah ya. Hidup waktu itu sulit tapi menyenangkan karena tiap hari kita belajar hal baru gitu. Saya hari pertama kerja di Gojek setelah sebelumnya di manajemen consulting ya. Hidupnya nyaman kan kalau di manajemen consulting, kerja dari gedung pencakar langit gitu, ketemunya sama C-level gitu ya. Terus hari pertama di Gojek duduk di lantai karena kita nggak ada meja dan kursi buat saya, nggak ada yang ngasih tahu saya hari itu hari pertama join gitu. Di samping saya ada kucing, kita panggil GoCat. GoCat. Wow. Karena kucing itu selalu ikut kita, 3 kali pindah kantor, 3 kali ikut. Wow. Gitu. Okay. Kemudian saya diminta untuk oleh Nadiem saat itu yang mengajak saya ya untuk bikin layanan-layanan non transportasi. Ini pada saat layanan transport baru saja juga memulai gitu ya. Bingung banget sih Nil. Dara, kamu dan aku udah ngelewatin certain fase sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kira-kira life mana yang you enjoy? It's a big shift. Different seasons. Different seasons. And I appreciate both. Yeah. Ya. Sebelum pandemi, before pandemi itu berarti masa saya masih di Gojek. Berarti baru saja memulai mengenal industri startup yang notabene memang industri yang masih sangat muda gitu ya. Kalau ditanya orang paling senior di startup pengalaman berapa tahun ya paling 5 tahun gitu, dan akhirnya menjadi CEO seperti Nadiem diantaranya gitu ya. Banyak pembelajaran sekali, it was like a roller coaster ride gitu ya. Some days it was like woo gitu, some other days like woo. Dan buat saya itu akademi entrepreneurship. Okay. And very specifically akademi tech entrepreneurship, karena saya belajar tentang bagaimana menjadi seorang venture builder, orang yang bisa membangun new venture gitu ya, bisnis baru yang bisnis modelnya itu inovatif gitu ya, kemudian menggunakan teknologi gitu dengan visi misi yang sangat besar yang bisa memberikan dampak bagi jutaan bahkan mungkin puluhan ratusan juta pengguna gitu.
Itu akademi saya 5 tahun, 2015 sampai 2019 right before COVID. Nah, then we had COVID period 3 tahun ya. And that was also the time saya membangun bisnis saya yang pertama dengan co-founder saya. Orang bilang tidak ada waktu yang baik untuk membangun bisnis ya. But definitely there's a worst time to build a business and that's in COVID. Betul. Itu parah banget. Ibaratnya sih. nyali banget sih lu Nyali kondisi kayak begitu ya. Ya betul. That was brutal banget ya. 3 tahun, melalui semua siklusnya alpha, beta, gamma, delta, omicron. If you still remember those cycles. And then after that, we thought, oh my goodness, this is like all the challenges are over. Enggak juga. Tech winter. Jadi kalau semua yang di industri teknologi tahu soal tech winter, bagaimana pendanaan menjadi sulit, ya kan, karena suku bunga tinggi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan terutama negara-negara yang menjadi penyokong modal besar bagi startup begitu ya, sehingga kalau saya bisa masukin uang di deposit aja dapat 5%, 6%, ngapain invest di startup gitu ya. Karena pendanaan menjadi sulit gitu kan, artinya banyak startup yang tidak profitable, pasti juga harus gulung tikar gitu. Dan yang bertahan yang memang either yang punya pendanaan masih cukup atau memang sudah profitable, sustainable gitu. Sulit sekali sekarang, masih merupakan waktu yang sangat menantang. Challenging sih. Ya. Dara, apa yang membentuk kamu menjadi sosok yang sangat resilient? Pola asuh seperti apa? Pola makan seperti apa? Pola tidur seperti apa? Hardships ya, that's the thing, hardships. I think orang yang tidak pernah mencoba, selalu di zona nyaman, biasanya jarang melakukan kesalahan, sehingga juga jarang menderita, jarang harus karena jatuh mencoba bangun lagi, karena jatuh lagi mencoba bangun lagi gitu ya. Nah, orang yang seperti itu biasanya tidak bisa membangun kegigihan, resilience gitu, daya tahan, daya juang gitu. Tapi mungkin dalam konteks saya dari kecil saya harus berjuang gitu. I didn't come from money, so I had to earn everything that I wanted. Sekolah harus beasiswa dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi gitu. Selepas lulus juga I was on my own. I was a sandwich generation. Ya mungkin seperti banyak orang di Indonesia, 40 juta orang di Indonesia itu sandwich gen. Jadi saya harus, karena saya tertua dari 3 bersaudara, menopang adik karena orang tua semakin lanjut usia kan, juga menopang orang tua karena di zaman orang tua kita yang namanya insurance gitu kan ya, atau misalkan pension gitu kan bukan sesuatu yang umum dipikirkan dan dipersiapkan. Jadi akhirnya kita ini yang millennials gitu ya, bahkan mungkin Gen Z atau Gen X juga ya, akhirnya harus menopang keluarga gitu loh. Nah itu yang mungkin membentuk saya memiliki daya juang. Dan ketika saya terjun ke industri pun gak industri yang mudah semua gitu ya. Jadi daya juangnya makin loncatannya Lu bisa ceritain nggak pembelajaran apa yang lu dapet pada saat ngebangun GoClean waktu itu? Banyak banget pembelajarannya. Saya belajar dari leaders yang memang pada saat itu adalah tech leaders yang paling passionate dan capable ya di bidangnya. Kebetulan banyak dari mereka ada di Gojek gitu. Pembelajarannya adalah ini ada yang saya sebut dengan 4P. Pertama, purpose. Ketika membangun sesuatu kita harus punya tujuan. Di Gojek saya belajar waktu membangun layanan-layanan non transportasi seperti on demand cleaning service, on demand automotive service, on demand even grocery delivery, on demand wellness service, yang semua layanan-layanan on demand yang brandnya mungkin kita masih ingat sampai sekarang ya, alhamdulillah. Itu adalah bahwa pertama harus ada purpose. Purpose-nya itu not just to do well tapi juga to do good. Bukan untuk hanya financial motives gitu ya, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan penyedia jasa sektor informal gitu, yang buat saya itu ketika time was tough and we didn't see financial rewards ya, misalkan revenue-nya belum tinggi, misalkan profitability kita belum profitable gitu, that kept us going gitu, the doing good, because when you saw drivers atau technician, masus, cleaners gitu, kita tuh benar-benar membantu gitu. Yang kedua, saya juga belajar tentang after purpose, you need to get people.
How do you get talented individuals to join you? Perusahaan yang bukan apa-apa gitu, nggak punya resources yang banyak gitu, kantornya aja rumah. Gimana nih orang-orang anak-anak muda Indonesia mau gitu kerja sama kita, bareng sama kita, percaya visi ini, membangun Gojek sama-sama gitu. Pada saat itu layanan-layanan yang non transport bersama saya gitu. So you need to be able to attract, recruit, retain great talents, passionate talents. Yang ketiga, itu kita harus buat produk, ya kan? Bedanya sektor teknologi dengan sektor tradisional adalah bagaimana kita bisa memberikan barang atau jasa itu melalui format digital, website, aplikasi gitu ya, and anything in between. Tanpa teknologi, kita tidak ubahnya dengan bisnis lain, dan kita pasti akan terengah-engah untuk mencoba mencapai target yang luar biasa tinggi gitu. Betul. Hampir mustahil. Jadi harus bikin produknya, apa itu, mau itu website, mau itu mobile application. For us, we were mobile first. Jadi kita setiap hari itu like looking at, produknya how do we improve? Gimana caranya user lebih bisa mudah lagi mengakses layanan kita, lebih murah lagi, lebih cepat lagi. So it was making things faster, better, cheaper every day gitu. And then lastly ya kita harus bisa measure performance. How do we know kalau kita tuh sukses atau enggak? Data harus dilihat, bukan cuman kayak monthly, tapi weekly, daily, bahkan hourly, bahkan real time. Nih ada order masuk, kenapa nggak ada supply yang ambil? How do we match supply and demand? So saya belajar juga tentang performance monitoring gitu ya, performance evaluation. 4P itu purpose, people, product, performance. Yes. Wow, keren. Selama di Gojek, lu bisa cerita nggak leadershipnya Nadiem gimana? Sosok seperti apa sih dia? Working with him, being in the same environment. Dia itu benar-benar buat saya leader yang visionary. Visi dia itu besar banget, and sometimes you think like how could he even imagine that gitu ya. 2015 ini di awal sekali industri teknologi ya. Dia dengan penuh percaya diri bisa menjelaskan ke saya apa yang dia coba bangun. Ketika pada saat itu mungkin dari luar bisnis yang dibangun itu kayak ojek online aja. Tapi dia bilang, Dara, kita ini mau membangun tulang punggung ekonomi Indonesia. Saya kaget, how so? Gimana dengan moda transportasi ojek bisa membangun ekonomi Indonesia? Lalu dia bilang, ekonomi Indonesia disokong 3 hal. Pertama, transportation. People need to move for economy. Karena ekonomi kan penciptaan nilai. Penciptaan nilai itu orang harus bergerak, ketemu partner bisnis, pitching, sekolah. Itu penciptaan nilai. We are transport option, and we're gonna be backbone of transport for Indonesians to move around. Yang kedua, barang harus bergerak, Dara. We're going to be the backbone of logistics dengan moda transportasi yang sama. Ketiga, harus ada pertukaran barang dan jasa melalui pembayaran. Pembayaran harus efisien, dan digital is the best and most efficient way to make payment. We will build the largest digital payment. 2015 loh, Neil. Itu ibaratnya kalau dengar kayak begitu tuh kayak lu yakin gitu ya? Saya yakin 10 orang dijelaskan visi ini mungkin 9 orang ketawa gitu kan, tapi yang percaya mungkin 1 dari 10 yang percaya itu memang orang yang punya mungkin punya ambisi yang sama gitu, ingin melihat. Barangkali mereka juga naif. Mungkin kayak menurut saya naif. Saya juga naif karena saya ingin percaya bahwa Indonesia bisa maju gitu ya, dan semua yang tadi dijabarkan ya, penciptaan nilai itu bisa sebesar-besarnya gitu untuk menciptakan dampak sosial gitu. Ya, di era itu memang agak tidak masuk akal begitu dibilangin ojek mau di online kan, ya kan? Itu tidak masuk akal gitu kan? Tidak masuk akal. Nah yang kedua, sederhana. Nah ini juxtaposition, kayak orang yang visionary bisa sangat sederhana loh. Sederhana dalam arti dia kemana-mana naik ojek, dia kemana-mana ya kalau dia ketemu supir ojek, kemudian pengemudi ojek gitu ya, turun di pinggir jalan, he was fine with that. Ke kantor pakai kaos, sneakers, jeans, kaos yang sama cuma mungkin beda warna gitu. Terus accessible banget, siapapun bisa menyapa dia dimanapun, dan dia sangat-sangat friendly, down to earth gitu ya.
Kalau Welcoming. welcoming banget. Kalau ngomong apa adanya, bahkan mungkin kaget gitu ya kalau dengar Nadiem ngomong, "Hey bro, sini bro," gitu terus ngobrol gitu ya. Menurut saya membumi banget gitu ya. Which is it's very different when he starts talking about visinya dia dan kamu merasa oke, ini Nadiem, like, wow, now I can see why he's the CEO gitu kan. Itu yang ketiga, Bisa dan menempatkan diri ya. bisa menempatkan diri yang ya, dan dia bukan tipe orang yang mungkin CEO pada umumnya ya naik turun mobil, diantar jemput supir gitu. Dia kemana-mana naik ojek kok, nggak punya SIM A, nggak punya SIM C. Dia bilang, ngapain saya punya perusahaan ojek, ngapain punya SIM gitu. Leadership yang paling you suka dari dia apa? So buat saya, kalau saya menutup mata saya ingat Nadiem gitu ya, pasti langsung terpikirkan ke saya tuh bahwa dia ini orang yang memang always move fast and sometimes break things gitu. Dan mungkin juga itu adalah legacy bekerja di sektor industri teknologi gitu ya selama 10 tahun. Dia ingin segalanya tuh serba cepat. Dia tidak ingin hal yang rumit. Kalau sesuatu bisa sederhana, kenapa dibuat rumit, kenapa dibuat kompleks gitu. Contradicting banget ya sama politik Indonesia. Sesuatu yang sederhana kenapa harus dibuat kompleks? Justru di sini harus dibuat kompleks, jangan dibuat sederhana gitu ya. Iya, karena kalau misalkan kita bikin satu fitur nih ya, kalau hanya dengan satu klik user bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, kenapa kita harus bikin 3 step, 2 step, 5 step gitu. It has to be just 1 step for users to get what they want. Even better kalau misalkan mungkin ada AI gitu, we can give user what they want without them telling us or making or doing any action gitu ya. That what I imagine of Nadiem, memang dia selalu ingin segalanya itu cepat dan simple tapi impactful. Wow. Menurut lo, habis melewati proses kerja dengan bukan hanya sama Nadiem, tapi you juga acquainted with some great leaders dalam tech industry or non-tech industry. Untuk great leaders, great individuals, great minds, itu kira-kira sebuah kesempatan untuk masuk ke dunia perpolitikan Indonesia atau sebuah ketakutan? I know you're gonna ask this. Depends ya, Bro Neil. Menurutku dan harapanku adalah talenta-talenta Indonesia yang muda, passionate, berintegritas, capable, committed gitu ya. Aku berharap mereka masih mau berani masuk dan terjun ke politik. Tapi at the same time, saya juga khawatir untuk mereka gitu, karena kalau mereka melangkah dengan salah atau mereka melangkah dengan benar tapi mungkin membuat segelintir kelompok marah, itu akhirnya mungkin tidak akan baik gitu. Jadi I don't know, I'm torn apart. Saya berharap tetap tadi yang muda, berintegritas, capable ini tetap mau masuk ke politik, tapi juga saya berdoa buat mereka gitu, semoga mereka selalu dilindungi lah. Yeah. Menurut Dara, Indonesia ini banyak brain-drainnya nggak sih? Memang cukup sedih sih, Neil. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman gitu ya, yang satu industri atau lintas industri tapi seusia gitu, satu cohort sama saya, dan saya tanya gitu ya, do you see a bright future for our country? Where do you see yourself? Do you see yourself in it still? Apakah kamu melihat kamu masih di sini gitu? Banyak dari mereka ragu gitu. Bahkan ketika mereka nggak bisa langsung jawab ya dan ya, itu masalah kan? Yeah, pause ya, there is a pause. Or there is a pause, mikir dulu baru mungkin gitu. Harusnya itu kan ya dan nggak pakai mikir bahwa saya percaya kita punya masa depan cerah di negara ini dan saya mau ada di sini, membantu upaya untuk membuat Indonesia menjadi maju gitu. Itu saja sudah masalah. Jangankan brain drain, memang banyak yang meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal gitu ya. Dan kita tidak salahkan mereka. Sempat ada gerakan juga kabur aja dulu. Itu nyata, itu nyata sekali. Dan saya bisa bicara seperti ini karena saya melihat bahkan di kalangan talenta-talenta yang kita sedang coba rekrut saja. Bener Daniel, kalau kita lihat ya profilnya sudah bagus ya Neil ya.
dan mereka bilang mereka sedang mereka bekerja gitu remote gitu. Tanya mereka bekerjanya di perusahaan apa. Banyak dari mereka perusahaan asing bekerjanya, kemudian mereka hanya menunggu untuk dapat kesempatan bisa keluar Move gitu. kesana, ya. Dan banyak dari talenta teknologi di Indonesia itu 1 dari 3 yang saya tanya kalau mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, jawabannya pasti langsung iya. Yang kedua masih mikir-mikir karena keluarga. Nah yang 30%-nya mungkin masih mau stay di sini karena satu dan lain hal, mungkin ada rumah, ada KPR dan lain sebagainya begitu. The landscape, Indonesia landscape. Sebelum gue masuk landscape, emang banyak orang itu percaya Indonesia emas, tapi kepercayaannya di dalamnya mereka cemas. Jadi kalau ngomong Indonesia emas ada potensi, ada, tapi dalam kecemasan. The landscape of Indonesia dari pandangan Dara dengan evolusi yang sangat cepat, especially akselerasi abis pandemi, akselerasi digital yang luar biasa. Belum orang adjust ke situ, AI udah datang. Do you see it as a big opportunity or do you see it as a threat? Opportunity sih, Neil. And I can say it with confidence karena di bisnis kita pun saya merasakan memang AI itu membantu sekali optimisasi proses bisnis gitu ya, membuat proses bisnis menjadi lebih efisien, dan dalam upaya kita membangun bisnis yang sustainable ini sangat penting. Kemudian juga AI juga membantu kita untuk selain optimasi proses bisnis gitu ya, membuat layanan kita menjadi semakin seamless, semakin mudah digunakan, ubiquitous gitu ya. Dan kalau bisa digunakan dengan baik, dan UKM Indonesia ya yang jumlahnya lebih dari 60 juta UKM di Indonesia bisa menggunakan AI, mungkin lebih banyak lagi penciptaan lapangan kerja bisa terjadi gitu. Karena meskipun setiap perusahaan itu mereka menjadi lebih efisien, lebih banyak orang bisa memulai usaha. Ya kan? Lebih banyak konsumen bisa menggunakan layanan gitu kan. Dan mungkin layanan karena cost of productionnya lebih rendah bisa jadi lebih affordable gitu. Jadi netnya net positif sih, Neil. Net positif ya. But on the other side, AI makes you smart or makes you dumb? Can be both. Can be both. Can be both. Kalau kita tanya AI segala hal, kalau kita telan bulat-bulat, kita bodoh gitu. Tapi kalau kita tanya AI, kita tanya kenapa, akhirnya kita tahu reason why it's the answer, kita bisa jadi pintar gitu. Jadi jangan lupa ketika kita pakai AI, kita tanya kenapa gitu. Jangan, okay, I'll take the answer and run with it, begitu. Berarti kuncinya adalah belajar how to ask the right question. Exactly. That's the ultimate. Exactly. Apa yang membuat Dara segitu pede masuk ke dalam startup? You created a startup, right? Pin Home. Yep. Di pandemi, di saat di saat semua orang harus di dalam rumah dan nggak tahu gimana jual rumah gitu ya. Mungkin di saat itu banyak yang butuh cash juga. Tapi it was a confusing state. Yep. Itu momen-momen confusing. My question is, what did you see? What did you believe? Apa yang Dara lihat? Apa yang Dara yakini saat itu? 2019 saya sudah belajar di Akademi Entrepreneurship labeled as Gojek gitu 5 tahun. Jadi saya sudah ngerti venture building, business building, brand building, team building. And then at the same time saya juga sudah punya network yang percaya saya, mendukung saya. Saya sudah punya pada saat itu calon co-founder saya yang juga merupakan CTO untuk produk-produk yang saya bangun di Gojek. Saya bangun bersama dia, namanya Ahmad Al-Junaid. Jadi saya rasa saya punya bekal gitu. Itu satu, jadi bekalnya sudah ada gitu ya. Yang kedua, 2019 itu saya sudah melalui proses validasi model bisnis. Jadi meskipun saya bekerja full time at office jam 8 pagi sampai jam 8 malam selama 9 bulan di tahun 2019, dari kuartal 2 sampai kuartal 4 itu saya punya tim 4 orang. Satunya suami saya, 3 orang intern. Okay. Bekerja setiap hari. Saat saya bekerja,
mereka juga bekerja di garasi rumah untuk validasi bisnis. Nah, selama 9 bulan itu. Nah, di akhir tahun 2019 model bisnis yang kita eksplor itu sudah mengerucut ke satu. Yaitu yang menjadi Pinhome saat ini end-to-end property platform. Dari property searching, financing sampai services ada di satu platform yang sama. Karena kita melihat itu adalah kesulitan atau pain point utama dari pencari properti dan pemilik properti. Bagaimana mereka sebagai pencari dan pemilik properti itu bisa mendapatkan solusi dari berbagai isu properti yang sedang mereka cari atau yang mereka miliki gitu ya, di satu tempat aja begitu. Itu dua hal yang membuat saya menjadi percaya diri gitu. Saya sudah punya co-founder, saya sudah punya knowledge, dan saya juga sudah punya validated business model gitu. Tapi Neil, bahkan dengan itu semua, saya masih merasa belum siap gitu. Jadi and then I try to understand kenapa saya belum siap gitu. Saya ngobrol sama banyak teman entrepreneur, saya tanya, when you start this business, did you feel you were ready gitu? Apakah kamu merasa kamu siap? None of them say yes. Mereka bilang gue nggak ready nih, gue nyemplung aja gitu kan. Jadi memang membangun bisnis itu kayak melahirkan. You'll never be ready. Dan the only person who understands that is woman. Man doesn't understand that. You don't understand that. Exactly. Tapi it's like a giving birth ya. Yes, like giving birth. Karena doesn't matter kamu udah baca buku tentang pregnancy and giving birth how many, and whether you've maybe seen like YouTube videos, when you're in the room and doing it, like I have no idea. You start over, you learn as you do. Dan sama seperti membangun bisnis juga kayak gitu sih. Saya nggak ready, tapi saya memberanikan diri untuk memulai aja dulu gitu ya. Jadi kayak tagline. Tagline satu startup ya. Iya, tagline satu startup ya. Padahal itu adalah common word yang dijadiin tagline. Common word, bener banget. Bener banget. Itu dia. Okay. It's interesting. Advice paling absurd yang pernah lo denger to become an entrepreneur? Kalau lo belum gagal 9 kali, jangan ngeluh. Karena sukses rate-nya venture building atau membangun bisnis itu 10%. Jadi kalau kamu nyoba 1 kali gagal, wajar. 2 kali gagal, wajar. 3 kali, 4 kali, 9 kali gagal, wajar. Karena kalau kamu mencoba just enough time, statistically you'll be successful gitu. Itu absurd banget. Jadi temen gue bilang, yang sudah membangun bisnis berkali-kali dan gagal dan akhirnya sekarang lumayan settled, dia bilang jangan ngeluh kalau belum gagal 9 kali dalam membangun bisnis gitu ya. Karena statistik membuktikan begitu. 10% yang sukses. Bagi lo yang udah gagal 20 kali, lo mungkin harus nanya sama diri lo karena lo udah melewati batas statistik. Benar. Kalau Pinhome jadi aplikasi kencan, fitur cari jodoh properti seperti apa yang lo bikin? Kencan? Iya. Astaga. So kalau Pinhome jadi aplikasi like dating app begitu ya, fitur properti apa yang aku bisa bikin gitu ya? Fitur cari jodoh properti. Cari jodoh properti, oke. So mungkin kalau bisa swipe kanan swipe kiri itu bagus. Swipe kanan berarti cocok, potentially swipe kiri enggak. Terus selain itu mungkin harus ada satu profile page, what kind of property are you, or what kind of property owner are you, something like that. Okay. Menarik. When you created the ideation process, ini gue penasaran nih dari ideation process. Lo minimal lo pasti punya confident dong. Ini keren nih ide ini karena gue udah lihat di market, kayaknya need-nya ini ada. Standarnya kan begitu. Basicnya kadang-kadang kita ngelihat there is pain or there is need. Kalau bangun bisnis, seorang Dara itu tipe yang kalau ngebangun bisnis tuh dia udah di otaknya tuh ini bisnis harus bisa self sustaining, atau dia udah langsung mikir pokoknya ini bisnis harus scale dulu. Before pandemic, scale dulu. Setelah pandemic, sustain dulu. Jadi lu bangunnya kan pas di pandemic ya? Sebelum. It was just few months before declaration. It was exactly. So the funny thing was, kita establish entity kita di bulan Desember. I was in China in January karena one of the largest property technology globally itu ada di China, namanya Peike. And my flight
back to Indonesia was I think first week of January or something atau second week of January. 2020. Ya. Dan itu the same day with zero COVID patient di Singapura. Oh, Indonesia belum declare tuh. Belum. So we flew together on the same day with COVID going to the region di Southeast Asia. Yeah. And then when COVID started rolling gitu ya, kita merasa, oh is it gonna be temporary or this is nothing serious. Awalnya Januari masih nothing serious, February udah mulai oops what's going on nih. Lebih banyak lagi negara yang declare bahwa this might be a pandemic. March udah PSBB. Betul. Udah things became real gitu ya. Jadi tadi if you ask me right, scale or sustain, definitely before COVID it was all about scale. Tapi setelah COVID it was a wake up call. You have to be sustainable because capital nggak selalu ada, external capital nggak akan selalu ada gitu. At the end, if you don't have value creating business yang monetizing itself dan profitable, then you'll die. There's no default alive ya. Dara, waktu melakukan validation, business validation, boleh nggak you walk through me some tips, some tricks, maybe bisa audience juga belajar. 9 months, 9 bulan, benar tuh kayak ngelahirin tuh 9 bulan tuh. Bener ya kan? juga. Validating kan lo ngomong. I didn't think of that. Yes, betul. 9 bulan. Nah, 9 bulan tuh sebenarnya yang perlu dipikirin buat teman-teman yang come up with business validation gitu. Langkah-langkahnya apa aja sih? Sampai mereka tuh bisa it's validated. Oke, ada cara simple tapi ada cara yang lebih Rigid. very framework gitu ya. Tapi mungkin aku mulai dari cara simple dulu. Cara simpelnya adalah kamu reflect on yourself. Ini kalau kamu ngerti banget produknya ya. You don't have to be industry expert. Tapi yang penting kamu pernah pakai produknya, pernah pakai jasanya, pernah mengalami problemnya. Ini problemnya apa sih? Ya kan? Define problemnya apa? Misalkan dalam konteks real estate, problemnya adalah how might we help property seekers to buy their first home within 3 months. Oke. Is that even possible gitu kan? Kemudian dari situ kamu lihat potensi solusinya apa? Gimana cara mereka bisa mencapai tujuan mereka itu mendapatkan properti dalam 3 bulan langsung jadi milik gitu ya. Provided mereka udah punya means-nya, artinya sudah punya kemampuan membelinya gitu ya. Tahapannya apa aja dan you learn about the steps. Nah, learn about the step dari mulai cari properti, cari agennya, kemudian cari bank ya kan, kemudian ajukan KPR, akhirnya kemudian negosiasi harga baru akad misalnya. Berarti customer journey-nya dipelajari banget tuh. Dipelajari banget tuh Okay. customer journey-nya. Untuk bisa si pengguna mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, setelah itu kita lihat problemnya di mana. Oh, dalam journey ini ada nggak loopholes atau problem apa yang ada di dalam journey tersebut? Ketika mencari properti, permasalahannya apa sih? Ketika mencari agen properti dan berinteraksi dengan agen properti, permasalahannya apa? Mencari pembiayaan KPR dari bank, masalahnya apa? Negosiasi harga dengan pemilik properti, masalahnya apa? Sampai akhirnya akad, ya kan, transaksi properti, mencari notaris ini itu, masalahnya apa gitu. Jadi setiap komponen prosesnya ini ya kita harus cari sub-solutionsnya gitu, karena ini kan sub-problem, berarti kan sub-problem harus ada sub-solutionnya. Kemudian harapannya adalah solusi ini bisa digitalisasi, karena kan nggak mungkin kita semuanya pakai manpower gitu. Cari properti, temenin satu-satu, ketuk keliling komplek atau ketuk-ketuk pintu gitu kan nggak mungkin. So we want the information to be digitized. Cari bank gitu ya. Financing, bisa nggak sih proses simulasi KPR-nya gitu ya, kemudian konsultasi KPR-nya itu juga virtual saja, jadi kita nggak perlu buang waktu commuting gitu ya, untuk bisa menentukan KPR yang terbaik apa. Sampai akhirnya mungkin ada bagian yang tidak bisa digantikan teknologi, misalkan kalau di real estate property visit itu kalau belum lihat properti secara fisik kayaknya nggak ada dia yang mau. Iya, nggak mungkin dong. Neil mau beli rumah harga 1 miliar, masa nggak lihat barangnya gitu kan. Terus yang kedua memang by law kan harus ketemu notaris, tanda tangan basah gitu ya, semua PPJB, kemudian surat-surat yang berkaitan dengan properti, kepemilikan properti gitu. Nah itu offline, tapi sisanya kan bisa online gitu. Nah gampangnya sih seperti itu ya.
Kalau kita pengen lebih confident bahwa this is the problem worth solving, it's a real problem, but is it problem worth solving? Nah ini good statement. Ada masalah, tapi masalah ini patut diselesaikan apa tidak ya? Worth solving or Worth not? solving tidak Ya. gitu kan? Berarti ada economy value nih. Betul, kita harus market size. Berapa banyak orang yang mengalami masalah ini gitu kan? Berarti kita bisa lihat dari berapa banyak pencari properti ya kan, dan semua orang yang mencari properti asumsi harga properti yang mereka beli berapa. Dan kalau kita masuk menawarkan solusi, kira-kira kita masuknya ini di mana, bisa ambil monetisasi dari mana gitu kan. Dan dari situ kita bisa dapat estimasi revenue gitu. Dalam konteks Pinhome, revenue kami adalah mungkin revenue platform yang berbagi gitu, atau yang mungkin embed di biaya-biaya yang berkaitan dengan pencarian properti. Biasanya itu biaya agen properti lah ya kan, kita tahu 2,5% sampai 3% biasanya. Nah itu adalah potensi monetisasi kami gitu kan. Apakah kita menggantikan agen? Enggak kok, kita bekerja bersama-sama dengan agen. Kita ingin menciptakan pie yang lebih besar, bukan mengambil pie yang ada saat ini gitu. Ini cara yang simpelnya ya untuk bisa memvalidasi. Nah kamu, ini ide dulu, kemudian kamu validasinya gimana? Kamu ngomong sama supply, kamu ngomong sama demand, kamu ngomong sama pemilik properti. Bu, mau nggak kalau propertinya masuk ke website Pinhome dan aplikasi Pinhome, keuntungannya ini gitu ya. Lalu kita tawarin pencari properti, mau nggak cari properti di aplikasi Pinhome, selalu gratis gitu kan, karena memang faktanya demikian. Lalu kita tanya agen propertinya, mau nggak masukin dan memfasilitasi listing bapak ibu agen properti ini, masukin lewat Pinhome, value proposition atau keuntungannya apa, ini. Nah kita tes nih, jadi kalau supply mau, demand mau, intermediary mau, termasuk bank kita juga tawarin, bang mau nggak nih kalau kita bantu prosesnya dari awal sampai akad, keuntungannya ini, Anda tidak perlu cari lead satu-satu, tidak perlu misalkan in person interaction, semuanya bisa online. Pada saat COVID semua bilang mau, gitu Neil. Momentum. Karena semua nggak ada yang bisa gerak tuh. Iya, partial lockdown, betul. PSBB. Gitu. Partial lockdown. I consider that a total lockdown. It was a partial as a hope. Iya, betul. Tapi Dara, you are the type to believe in controversies theory, or you believe what the government say? If you ask me last year, mungkin saya tipe orang yang saya percaya gitu. Saya selalu percaya, tidak ada kontroversi, tidak ada spekulasi, atau tidak ada what is it called? Conspiracy theory. Konspirasi. Tapi sekarang kok saya jadi terkadang berpikir sendiri di kepala saya, konspirasi apa lagi ini? Okay. So tahun ini. Sejak tahun ini ya. Sejak tahun ini. Yeah, this year teaches us a lot ya. Setuju. Malah COVID nggak teach us that much gitu. It only teach us fear ya. Lu pernah nggak bikin keputusan besar tapi jam 2 pagi, terus besoknya lu ke kantor seolah-olah it was not a big deal? Actually, some of the biggest decisions I've made, at least in my mind, I made that decision itu di kepalaku 2 hal. Pada saat mandi, sering banget lagi mandi kayak eureka moment, sama actually late night sih. So if you ask me, jam 2 pagi pernah nggak kepikiran sesuatu yang penting banget, dan just actually often I emailed it right away so I don't forget. Sering banget, bahkan bukan pernah. Have you? Dan ya ini this is my next thing. Jadi kalau gua as a man, we get eureka moment to 2 areas. Oh ya? When you pass your urine, it's a sudden release, like the brain works faster. Or when you take shower. Yeah, shower for me works. Tapi kalau in the industry of tech, gue tuh dulu shifting terbesar gue tuh dikenal sebagai orang kalong, jadi tidurnya itu bisa 6 o'clock in the morning. Oh wow. It's like the whole night is my creativity mode, is my productivity mode. Wow. Jadi timingnya justru lebih ke situ. Jadi I'm back to normal at 1 o'clock, 2 o'clock in the afternoon. Wow. Kalau dulu gue. Sekarang shifted because I've become you can say 75% dead. So I sleep at 10, I wake up at 6. It's back to normal human life.
Reset because of children. Yeah, reset because of children. And tadinya gue nggak percaya. Gue selalu bilang gue orang malam. Great ideas pop up 2 a.m. 3 a.m. Tapi today I can say I get great ideas at 6 a.m. too. I see. I get great ideas at 2 p.m. too. Iya. Jadi gimana caranya kita memprogram pikiran kita. Dan itu gue dapetin setelah gue dalemin NLP, gue dalemin neuroscience, gue dalemin hipnoterapi. Jadi Wow. ya there was a big shift lah from technology to self development, self improvement, lebih ke self. You gotta tell me how. I'm keen to learn. Lu punya misi sosial tersembunyi lewat Pinhome nggak? Supaya semua orang Indonesia punya akses terhadap properti dan UMKM Indonesia juga punya akses ke properti. And punya akses itu bukan berarti memiliki saja, tapi menyewa pun, menyewa rumah, menyewa ruang usaha, ruko, atau kos-kosan, itu juga merupakan suatu bentuk akses kepemilikan sementara gitu. Iya. Faktanya orang kesulitan loh cari kosan, cari rumah, ya kan, cari tempat usaha, tuh mereka kesulitan. Kalau kita lihat UKM Indonesia, mereka kalau kita tanya ya, terutama tradisional retail kan ya, kunci sukses mereka apa? Lokasi. Bener, Iya kan? Dan kesulitan mereka apa? Lokasi. betul. Iya kan? Nah itu menurut aku itu real ways how we can create impact through property sih. Gimana caranya lokasi ini bisa dengan mudah didapat gitu bagi UMKM. Ngomong-ngomong soal akses tadi, gue agak keintrik. Menurut Dara, sebenarnya di era sekarang nih, kita ngomong sekarang as in 2020, 2020 sampai 2030 deh. Oke, atau sampai 2045 deh. 25 years. Sebenarnya eranya sekarang itu lebih baik beli rumah atau rent a house. Dengan economic scale yang lagi growing sekarang di Indonesia. Personal opinion ya. Personal opinion. I'm of a believer jika memiliki kemampuan membeli lebih baik membeli. Kenapa? Karena properti aset yang terapresiasi, properti yang kita miliki bisa memberikan stabilitas bagi keluarga. Ya, kalau kita mendapatkan properti yang tepat, bisa juga menjadi kesempatan opportunity ke tetangga kita siapa gitu, kita lokasi di mana, rumah bisa jadi tempat usaha juga gitu ya. Dan kalau misalkan propertinya tidak kita miliki, pasti saja ada attrition kan, kita harus pindah ya kan, kita harus adjust. Ada that was-wasnya ya? Iya, ada kenaikan harga sewa dan lain-lain begitu ya. Tapi ini benar-benar personal opinion karena ada kok yang merasa, dan banyak saya rasa, dan itu nggak salah, bahwa kenapa harus beli properti? Karena kan yang kita butuhkan shelter sebenarnya, bukan sertifikat gitu kan. Selama kita nyaman dengan menyewa dan economically it makes sense. Contoh misalkan harga sewanya cuma 2% dari harga beli, ya kan? Berarti kan rendah sekali kan. Uang yang yang harusnya dibuat beli properti bisa diputar di usaha. Saya dengar tuh banyak notion seperti itu. Saya rasa itu sah-sah aja. Dan justru kita ingin juga melihat keseimbangan jual beli gitu kan. Karena kalau semua orang beli, harga properti naik. Yeah. Supply properti kan tidak elastis, tidak dengan mudah tiba-tiba ada gitu untuk semua orang yang mau beli gitu kan. Pasti harus dibangun dulu, belum tentu juga apa yang tersedia saat ini sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh orang Indonesia yang mencarinya. Jadi kalau semuanya mau beli, harga properti naik. Jadi nggak sehat. Tapi kalau semuanya nyewa, harga properti turun juga nggak sehat, karena ada orang yang sudah memiliki dan berharap apresiasi harga tapi ternyata tidak mendapatkan. Saya rasa semuanya itu baik kalau ada keseimbangan, dan kita hargai keduanya, kita apresiasi keduanya, dan kita harus bisa dukung dan akomodir keduanya begitu. Oke, gue dalemin lagi pertanyaannya. Boleh. Ini asumsi gue. We both come from a generation where we learn from our parents. Kita belajar dari orang tua kita. Itu independence means you own your own house. Yeah. You own a good job. You own at least a transport, a car. Indonesian dreams. Indonesian dreams. Ya kan? Kalau bisa job yang bisa pensiun.
Indonesian dream again. Indonesian dream again. We come from that generation. Yeah. Mau itu Indonesian, mau itu Indian. Bokap gue Indian mikirnya juga sama. Mungkin karena tinggal di sini. So, di era sekarang, di mana anak umur 22, 23, 24, 25, umur-umur segitu udah diomongin, ya if you get married before 30, ya minimal your parenting livelihood-nya jalan anak you when you're 40, he'll become 20, misalnya gitu ya. How can they afford to buy a house? Sedangkan harganya makin hari makin nggak masuk akal. Do you get what I'm trying to say here? I get it. Yeah. I totally get it. Actually, statistically speaking, don't quote me on this, tapi saya ingat beberapa statistik ya, bahwa kenaikan harga properti itu lebih dari 8% per tahun, tapi kenaikan pendapatan itu tidak lebih dari 4% per tahun. Sekitar itu ya. I might be wrong, but ballpark, it's the increase in price of property itu hampir 2 kali lipat dari peningkatan pendapatan gitu kan. At this rate kita kayak mengejar ekor sendiri gitu ya. Betul. Sulit untuk bisa mencapai kepemilikan properti gitu kalau kita tidak punya perencanaan yang matang. Tidak mustahil, tapi sulit banget gitu ya. Dan itulah kenapa banyak generasi yang lebih muda sekarang itu merasa udahlah fleksibilitas over ownership, you know. I can move around, and anyway mereka juga sering pindah pekerjaan mungkin 2-3 tahun sekali kalau rumahnya menetap, takutnya nanti terlalu jauh ke kantor. Benar. Dan lain-lain gitu kan. Jadi memang ada school of thoughts begitu, dan alasannya rasionalnya adalah karena harga properti yang naik lebih cepat dari peningkatan pendapatan, dan juga tadi keinginan untuk bisa mobile, bisa fleksibel ketika pindah kerja juga. Mereka tidak terlalu jauh dari kantornya dan ya udah sewa kosan atau rumah di tempat yang lebih dekat di kantor mereka berikutnya gitu. Nah, sebenarnya ada triknya gitu loh Neil, untuk bisa tetap membeli properti despite all that gitu ya. Kita bisa membeli properti di pocket locations yang notabene harganya belum naik, tapi kamu harus pintar artinya mengantisipasi potensi kenaikan harga. Dan kenapa sih biasanya ada kenaikan harga? Kuncinya kalau di kota urban tuh satu nih, transport. Jadi kalau kamu dengar ya, 5 tahun lagi ada LRT sampai Sentul, kamu beli di Sentul sekarang misalkan. Kalau sekarang udah ada LRT di Cibubur, kamu beli sekarang, ya harganya udah naik. Kamu mestinya mulai mikir beli itu 3-4 tahun. Bahkan maybe 10 tahun sebelumnya. Ya kan? Benar, tapi gitu. secepatnya kamu melihat ada sinyal akan ada noda transportasi, baik itu KRL, MRT, LRT gitu kan, atau kereta cepat. You have to beat the rush. Benar. And it's not easy to beat the rush because do you even have the money to buy Itu. So itu chicken and egg kan? Iya benar, itu. Betul, itu chicken and egg. So no matter what, meskipun belum ada opportunity-nya, niatkan dulu. Iya. Itu Ini menurut baru saya ngomongin kunci law nomor of 1. attraction, niatkan dulu. Niatkan Mantap, dulu, iya. benar, karena kita nggak tahu kapan opportunity-nya itu ada. Karena kalau kitanya nggak prepare, we won't get the opportunity because when the price is right, we just don't have the money. Iya. And when we have the money, the price isn't right anymore. Betul. Gitu loh. Iya. Jadi kuncinya sebenarnya niat dan persiapan sih, Neil. Bener sih. Jadi kita nggak pernah bisa dapat the best of both ya. We have to choose either one gitu. Betul. Gue masih ingat Cibubur maybe tahun 2000-an ya, 2000 awal, 2000 to 2005 maybe. Itu rumah dijual cuma 60 juta, 120 juta, less than 300 juta deh. Today that same house sudah harganya 1,5 miliar gitu. So ya memang benar sih. Jadi cuman pada saat itu ada nggak keberanian nyali? Benar sih. Jadi mungkin duitnya ada tapi keberanian karena nggak semua orang punya pemikiran. Ya udah lo KPR karena problemnya semua orang kerja dan kerja itu, nih I'm coming to this. Kerja itu problemnya nggak selalu guaranteed you will work in the same company 10 tahun. Jadi kalau lo KPR 10-15 tahun, banyak orang tuh jiper karena dia kalau kerja dia belum tentu Masih di sana dengan penghasilan masih di sana. Bahkan dia nggak confident kalau dia keluar dia bakal dapat better job pada umumnya psychologically. Apalagi 5 tahun terakhir ini ya, dengan bertubi-tubi kita ada COVID, ada trade wars gitu kan ya. Memang ekonomi sedang sulit. Iya. Gitu. Nah melihat kayak begini,
landscape entrepreneurial opportunity di Indonesia dengan sekarang terbukanya TikTok, Instagram, social media, AI, it's getting tough, it's opening a lot of opportunities. How do you see it? They are frenemies to us. Frenemies Ya? frenemies karena they can be friend if you know how to use them buat akuisisi pengguna, user acquisitions gitu kan, untuk build branding. But they can also be enemy because kalau kita membangun suatu, ini bicara dari kacamata teknologi, membangun suatu platform yang tidak lebih baik dari Instagram. Orang pakai Instagram aja, ngapain cari properti di Pinhome? Betul. Bener kan? Pada kenyataannya banyak agen properti memasarkan propertinya di Instagram. Betul. Usernya di sana. Kalau misalkan mau boost, tinggal klik bisa boost post. Iya. Mau pasang ads bisa gampang gitu kan. Iya. Profil saya kapanpun bisa diakses 24 jam 365 hari dalam setahun gitu kan. Artinya ini tantangan sih buat platform. You need to be better than social media, otherwise nobody will touch you, then they will stay on social media. Iya. UKM di sana, pengguna di sana, and then your competitors are there as well, Iya, gitu kan. betul. Itu tantangannya Neil, yang saya tidak alami 2015 sampai 2019, saya nggak alamin itu. There was never any question bahwa, dapetin makanan apa bisa di Instagram ya? Kalau sekarang Neil, kamu buka profil misalkan brand makanan yang kamu F&B resto gitu ya, kamu lihat di profilnya, kamu bisa klik WhatsApp. Iya. Kamu bisa direct order lewat WhatsApp. Iya. Ya kan, payment, ada WhatsApp payment, Iya. dan banyak plugin WhatsApp payment juga Iya. yang bisa digunakan. Mereka bisa bikin invest di WhatsApp. WhatsAppnya udah pakai chatbot, responnya cepet. Iya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini ya, the food delivery players itu Iya. nggak lebih baik, tidak menawarkan sesuatu yang lebih dari experience yang ada di social media, mereka akan irrelevant begitu. Sama dengan property search, sama dengan industri manapun sih, sekarang seperti itu. So it's a frenemy. Iya. Padahal dulu ya itu kelebihannya waktu Gojek growing ya. Dia menjadi dominator sebenarnya. Benar. Sekarang masih cuma dulu tuh 2015 integrasi antara Instagram dan WhatsApp belum sebegitunya. TikTok di e-commerce juga belum sebegitunya. Tapi sekarang wow, they are really powerful. Ini shift ini yang gua lagi lihat. Can the people take it? It's too fast. Ngomong-ngomong, ruang favorit lu di rumah apa sih? Ruang favoritku di rumah, I like my daughter's bedroom. Kan harumnya enak ya, harum bayi. I have a toddler 3 tahun umurnya. Okay. So it's really calming, and it's work free. Work free. Obviously I didn't bring my work there. That's my top most favorite. And I think shower. Is the Shower. second one. Ruang yang paling banyak lu ngambil keputusan di mana? Shower. Well, obviously I work 10-12 hours in front of laptop, so laptop has all the itu kayak cleansing lah ya, cleansing. Iya, that's where you execute. Clutternya hilang tuh. But kalau shower tuh you really reset and then rethink everything and then you execute on laptop. How is a day for Dara as a techpreneur? How do you spend your day on working day and on weekends? Okay. As an entrepreneur, memang kadang nggak terlalu differentiate weekdays and weekend, but I try as much as possible to differentiate both. Nah, kalau weekdays itu biasanya hariku dimulai lately sekarang jam 6, setengah 6 gitu kan. And then I have my morning routine in the morning, kemudian at home, and then kemudian habis itu biasanya olahraga 1-2 jam, and then by 8 then I'll start my day. Usually it's all calls back to back. Kita kan hybrid ya, kita bekerja 2-3 hari dalam seminggu di office, most of the time di rumah untuk tim, terutama our engineers, product managers, designers, mereka paling 1-2 hari aja ke office. So we have our workflows, we call it workflows platform, kayak ada kita pakai Google Suite, pastinya kita pakai Basecamp juga. Yeah. Itu decision making tuh threads-nya banyak banget, mungkin sehari bisa ratusan ya decision making harus dilakuin, approval, review, iterations gitu. So my call is usually always 15 minutes, Neil. In a day I can have like 15 calls.
15 calls, tapi just really very sharp. Mentoknya 15 sudah. Ya sekitar 10 sampai 15, and this includes like small calls that I make, Yeah. Just to make sure things are moving. I di bottleneck. Dan biasanya callku isinya cuma 3 gitu dalam 10-15 menit itu. Yang pertama, highlights kita apa? What are the good things we achieved? How did we achieve that? Yang kedua, lowlights kita apa? What were the mini failures we had? And how did we bottleneck that? Yang ketiga, how can I help? How can I help? So I always ended, how can I help? What do you want me to do? And then that's where decision is made gitu biasanya. Wow. So semua kalau 3 itu aja, highlights, lowlights, how can I help? Yeah. That's a great leadership. How do you handle things with your husband? Oh, I did mention my husband was my first employee. Yes. Asik gayanya, gue suka. He didn't want to be co-founder kan. Memang it was very very clear that he was trying to support from our home garage. It's sometimes hard untuk memisahkan compartmentalizing. Okay, when am I speaking as your CEO versus wife, and then him was CCO versus husband. Tapi kita belajar terus, dan akhirnya compartmentalization itu bisa kita dapetin setelah mungkin 1-2 tahun gitu kan, where we could have argument in a CEO CCO mode, and then after that and then let's say jam 8 malam switch over ke rumah. Yang menjadi key success factor untuk compartmentalization itu bisa berhasil adalah boundaries. Say that kayak bedroom gak boleh ngomongin kerjaan sama sekali. It's like off limit. Berarti ibaratnya udah pasang aturan ya, sets of rules. Benar. Itu sebenarnya banyak orang masih misunderstand nih boundaries sama sets of rules. Benar. Sets of rules, maybe yang sets of disepakati. rules. Yang disepakati kedua belah pihak gitu. And then when we had issues at home, jangan ngomongin di kantor. Kebalikan Tapi juga. kan male female tuh ada situation di mana ini interesting. Di mana this reminds me of my friend, he's in Perth now. His wife itu lebih dominant and spiritnya, tapi dia akuin memang wife gue lebih power kalau bisnis gitu. Tapi the problem is kan laki itu leader at home ya. Benar. Nah ini gimana nih? Ini kan kadang-kadang suka switch nih, karena womennya juga leader, tapi lakinya juga leader. Yeah. How did you go through that conflicting, that kayak ini gue sebenarnya gue siapa gitu? Gue lagi ngomong apa gitu? Yeah, absolutely. Ego scratching bahasanya. Benar. I think we have to have zero ego sih. Beneran harus zero the ego, karena kalau enggak it's like endless problems ya that can happen. Karena benar kalau di rumah kan laki-laki pemimpin, and it has to be like that. I'm a Muslim gitu, di Islam kan kita lihat bahwa laki-laki itu imam gitu kan ya. Jadi kita nggak boleh mengesampingkan itu, tidak boleh melupakan itu gitu. Ketika kita di rumah ya kita mendengarkan suami dan memposisikan suami sebagai imam gitu. Ketika di kantor, nah this is where only if your husband, kalau saya kan perempuan bekerja dengan suami saya gitu ya, your husband is okay with the setup where there will be decisions that I have to make as a CEO, and if kalau misalkan ini bertentangan atau tidak sejalan, tidak sepaham dengan kamu, will you be okay gitu. Dan kalau memang tidak bisa, saya nggak bisa, kalau saya harus kalah dalam argumen, akan sulit sih. Lebih baik jangan menurutku. Okay. Tapi mungkin buat saya lucky enough bahwa my husband can position himself as a CCO, discussing with CEO ketika di kantor, dan there are times ya memang benar argumennya, maka saya akan ikuti dia juga, dan sebaliknya ketika misalkan ini needs tiebreaker karena saya CEO-nya, saya harus make final call, dia akan juga oke gitu. Ini kayak belajar menjadi orang di dunia sinema ya. Role playing-nya harus kuat. Benar. Karena ada role shifting. Iya betul. Kan? Dan role itu holistik. Jadi bukan hanya tata bicara, tata postur, tata pekerjaan dan tanggung jawab, tapi lebih ke emotion. Iya. Iya kan? Benar. You ngomong zero ego tadi. Ada nggak tips buat audience, especially for the woman?
or men? Maybe you can give tips as well. Menuju zero ego itu ada stepnya apa aja? Aduh, itu sulit sekali karena even the most humble person pasti ada egonya karena it's just nature of human. You want, Abraham Maslow pyramid principle aja at a certain level you want self esteem and as part of mungkin side effect of having high self esteem you will have pride and with that comes ego gitu. Very human to have it. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah mengelolanya dengan baik, memanage dengan baik. Saya masih belajar terus begitu ya. Saya masih harus belajar terus. Tapi satu yang saya selalu ingat adalah assume best intention. Ini gue suka nih. Assume best intention. Itu nomor satu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Berasumsi bahwa orang yang kita ajak bicara itu memiliki niat baik. Oke. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk, dia ngomong apapun gak masuk. Iya, karena kita punya filter udah gak jalan tuh. Benar. Iya, kita udah judge. Itu udah pipa judgment tuh langsung. Betul. Jadi assume best intention bahwa niatnya baik. Mungkin kalau kita belum berkenan, cara penyampaiannya aja salah gitu kan ya. Dan kita bisa bahas itu. Boleh nggak nanti kalau bicara begini, biar aku lebih mengerti. Jadi kita bisa berdiskusi gitu. Itu yang pertama. And when you assume best intention, itu pasti karena berawalnya dengan baik ya, biasa akhirnya juga baik gitu. Nah, yang kedua itu adalah don't take things personally. Don't take things personally artinya. Ini sulit banget loh. Sulit banget. Dan of course you also cannot attack someone's personally gitu. Yeah. Jangan menyerang sesuatu yang tidak bisa diubah, sesuatu di masa lampau, karena nggak bisa diubah juga. Bisa, kamu tuh pernah ngomong begini. Itu udah, aku pernah begini sama aku, and that is the beginning of chaos dan dispute, war, creating war. Itu sih assume best intention, and then tadi saya bilang yang kedua, sampai lupa. Nggak, yang pertama assume best intention. Yang kedua don't take it personally. Gitu kan. Just think that dia ngomong begini, memang objektif gitu. And then you can focus on the matters at hand, bukan fokus ke kok dia attacking saya attack balik gitu kan. Dan yang ketiga adalah believe that you might be wrong, you might be wrong, and so just be open. Just be open to alternatives, different point of view, arguments ya. Nah, kalau tiga ini digabung, ego kita akan berkurang jauh sih. Berarti pertama asumsi bahwa orang yang diajak ngomong itu datang dari niat baik. Kedua, jangan baper. Ketiga, lu bukan orang yang selalu benar. Lu juga manusia penuh kesalahan. Jadi lu bisa salah. Jadi jadi orang yang lebih terbuka terhadap alternatif. Betul. Gitu kan? Iya. Itu saya latihan setiap hari, dan satu pertanyaan yang bisa membantu ketika kita berdiskusi dengan orang lain, can you correct me if I'm wrong? Do you think it makes sense? Am I not seeing something? Nah, hal-hal seperti itu bisa membantu kita untuk mendapatkan point of view yang berbeda. Karena kalau kita cuma bilang, saya pengen kamu begini, period, tidak ada question mark, tidak ada ruang diskusi. Apalagi kita CEO, ya semua orang akan menjalankan itu, ego kita makin lama makin tinggi. Lama-lama jadi robot semua, bukan punya tim yang inisiatif ya. Exactly, dan sekalinya ada orang yang dalam tanda kutip challenging kita langsung bilang, kok kamu berani sama saya? Iya. Nah, karena selama ini titik. Tiba-tiba ada yang bertanya, kita anggapnya itu attack. Kita anggapnya attack. Ya betul. Gitu. Ini gue suka nih. Ada nggak momen yang lu bisa recall, yang lucu, yang bikin lo ketawa, lo orang sempat ada argument, tapi ujung-ujungnya sebenarnya nothing. Dan di situ ada learningnya. Ini dengan suami. Iya. Apa ya? Sampai ketawa gitu ya? Bukan, sekarang lo ngingetnya jadi ketawa, padahal tuh momen nggak penting banget. Ibaratnya kenapa kita jadi argue ya? Padahal it's a small thing gitu. If you recall now, you will laugh gitu. One story, I don't know if it's mixing work and personal ya. I was 9 months pregnant. Actually not 9 months, 8.5 months pregnant.
Itu hari Jumat. Kita lagi ada board meeting. And I thought why am I having kayak cramp gitu kan? Perut saya kayak lagi kontraksi gitu. Tapi kita selalu diajarin sama dokter, selalu ada kontraksi palsu bulan ke-8, ke-9 trimester akhir. Kemudian saya bilang oh ya udah mungkin kontraksi palsu. Itu board meeting hari Jumat, kita jalan board meeting hari Jumat rampung ya. Kemudian hari Sabtu saya merasa kok kontraksinya semakin rapat, semakin terasa dan semakin cepat gitu ya. 2 jam sekali gitu. Suami saya udah bilang, yuk kita ke dokter aja, enggak ntar disuruh pulang. Kita sering lihat pasangan datang terus udah seharian di rumah sakit ternyata tidak ada apa-apa, kontraksi palsu, suruh pulang. Terus saya bilang saya masih ada banyak kerjaan gitu. And then long story short, turns out hari Minggunya saya ke rumah sakit saya udah 4 cm dilated. Itu artinya udah separuh jalan gitu. Separuh jalan saya melahirkan gitu kan. Karena biasanya 10 cm dilated itu bayinya sudah keluar. Terus between those 2 days there was a lot of back and forth arguments where we were saying, kamu kok nggak dengerin ya, ayo kita ke rumah sakit aja. Enggak, ini belum waktunya, baru 8,5 bulan. Lagi aku lagi banyak kerjaan nggak penting. Yang penting kamu dan bayi aman gitu ya. Lalu dia bilang, kalau kita nanti disuruh pulang sama dokter, capek-capekin kita aja nggak sih? Ya nggak apa-apa, at least we try. It was like for 2 days it was an argument, and then in between contraction, of course I will be like screaming at him like I'm in pain. He was like, listen to me, let's go. No, I don't want. And pada akhirnya kita ke dokter, dilated 4 cm. Di situ ya obviously setelah itu memang prematur. Kalau kayak begitu, the man feels I won. You didn't listen to me. kan? Benar. Apa kata gue? Benar. Kan? And in that moment, saya merasa I was optimizing on the wrong thing gitu. Optimizing on not wanting to go to the hospital because it might just waste my time, it might not be anything, might be false alarm. Buang-buang waktu gitu kan. At the same time, waktu berharga saya juga banyak yang harus saya kerjakan gitu kan. But really pada saat we gave birth to our first child, none of that matter gitu. Pada saat kita dihadapkan sama hidup dan mati, kalau ditanya wanita pernah dihadapkan pada hidup dan mati ya belum pada melahirkan itu dihadapkan pada hidup dan mati. Dan for me it was so eye opening. It's a reset, and you know what matters, and what matters are your family, because they will always be there for you no matter what, ya kan. Investor mungkin sedih kalau kamu kenapa-napa, but then life goes on, and you're like a line item to their portfolio gitu kan. Hidup dan mati pada saat melahirkan itu membedakan nggak sih kalau itu sesar atau normal? Definisinya maksudnya kalau orang normal tuh beneran tuh hidup dan mati. Saya rasa keduanya. Dua-duanya ya? Keduanya sama, hidup dan mati. Mungkin kebetulan saya normal gitu, proses persalinannya, tapi tidak mengecilkan. Dua-duanya sama-sama memiliki resiko yang besar. Luar biasa gitu ya. Dan ketika sadar pertama kali, wah, saya yakin sih saya belum mengalami sesar, tapi saya yakin sakitnya sama atau bahkan mungkin lebih ya, gitu. Dan di situ saya merasa bahwa lucu ya, kita berantem soal sesuatu yang tuh nggak penting gitu. Ngapain mikirin kayak buang waktu ke hospital atau harus ngantri, harus ini itu gitu ya. Actually the most important thing is health and family gitu ya. So of course you need to be healthy, you need to be assisting yourself before assisting others, so you need to be healthy. And then you can then give birth to healthy children and have family gitu kan. That was quite funny. I thought the way that I prioritized the wrong thing. Dan setelah itu ya hidup saya di reset gitu. Of course work is an important piece of my life. I spent 10-12 hours at work gitu. If it's not important ngapain kan. Tapi at the same time ya jangan lupa juga itu keluarga, anak ya kan. Cause they'll be the first one that will be there for you, whatever that happens. What would you advise to Dara back in 2005 and 2015? 2005 saya masih
Oh, SMA. 2005. Saya masih SMA. Mungkin saya akan bilang ke diri saya, don't be too hard on yourself. Be kind. Things will happen not all at the same time, but at the right time. Karena waktu itu saya sangat ambisius gitu. Mau semuanya sekarang. Even yesterday. I want things get done. Itu 2005 ya. 2015 I was so proud of myself karena saya berani keluar dari zona nyaman. Saya sudah nyaman di korporasi gitu ya sebagai management consultant. I had good stable career gitu, and if I wanted to jump over ke industri yang berbeda tapi masih di sektor korporasi gitu ya, mungkin saya juga akan bertahan saja, tapi saya berani terjun ke industri yang sama sekali baru, bisnis yang juga baru, perusahaan yang orang nggak ada yang tahu namanya, brand baru gitu kan. Jadi saya cukup bangga pada keputusan saya di tahun 2015 itu. Yang saya akan katakan ke diri saya adalah be more confident, don't doubt yourself, be brave, believe in yourself, no matter whether you think you're right or you're wrong. You know, you'll learn at least. Kalau dulu saya takut banget, sangat takut, tapi akhirnya berani mengambil keputusan itu ya, meskipun setakut-takutnya. Anak-anak muda sekarang yang lagi striving di uncertainty of economy. Yeah. What is your advice? It's really really hard. Saya tahu banyak orang muda yang talented gitu ya, berbulan-bulan belum dapat pekerjaan, mungkin mereka kena layoff dan masih bekerja serabutan gitu, pun ada serabutan gitu ya. Pesan saya sih jangan menyerah gitu, jangan menyerah, tetap gigih, tetap berjuang. There will be rainbows after the rain, after the storm, ya kan? Kalau kamu merasa hidup kamu mudah-mudah aja, berarti kamu tidak berjuang, kamu tidak mencoba hal baru, kamu tidak membangun sesuatu yang impactful, berkarya yang baik gitu ya. Karena kalau kita berkarya baik, membuat sesuatu impactful dan berjuang, pasti banyak kesulitan yang dihadapi. Jadi kalau sekarang kamu merasa sulit banget ya hidup, berarti kamu berjuang, berarti kamu menciptakan dampak gitu. Just keep going, believe that better days are ahead. Keren. Jangan lupa download aplikasi Pinhome buat yang mau jual rumah, buat yang mau beli rumah, Sewa. dan yang paling seru lagi yang mau sewa rumah, dan yang mau bersihin rumah. Kadang-kadang pembantu susah loh zaman sekarang. Betul. Ya, dan tukang kadang-kadang ya. So download aplikasinya. Thank you Dara for your presence, for your energy, and for your sharing. Thank you so much. Thank you, Bro Neil. Pleasure to be here.